Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Selalu kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita selalu diberikan nikmat sehingga kita masih bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan PKG PJOK pada malam hari ini dan tidak terasa sudah pertemuan kelima, Kak. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam pada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Kak, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga kegiatan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala malam ini dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan kita semua. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik kakak-kakak, saya izin berbagi layar. Ini sudah pertemuan kelima, tapi kita kembali ke modul 1.1. Dan ini memang sudah jadwalnya. Itu mungkin terjadwal eh, dari program ini atau aplikasi atau dari BBGP. Jadi kembali ke modul 1.1. Tapi hari ini kita 1 JP ya kakak. Dalam 45 menit 1 JP kurang lebih. Ya, sudah muncul kak ya. Oke. Jadi kita berada di modul 1.1. Refleksi untuk perubahan paradigma diri. Guru PJOK, tatapnya 3, kuatkan pemahaman. Tapi ini sudah tatap yang kelima malam ini. Ya, seperti biasa ini kesepakatan bersama, selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon saat tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat saat ada pertanyaan atau jawaban, klik raise hand sebelum bertanya. Dan terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke kakak-kakak semua, jadi di sini kita malam hari ini punya tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi sebagai guru, kita sebagai guru PJOK melakukan refleksi, selalu melakukan refleksi. Melakukan refleksi itu seperti yang pernah kita kemarin pelajari. Masih ingat kemarin framework ya Kak? Framework, masih ingat Kak ya? Ada 2 framework yang kita pelajari kemarin, masih ingat Kak? Framework Gibbs yang mempunyai 6 tahap, dan framework Borton itu yang
mengapa dan sekarang apa. Masih ingat ya Kak? Jadi di situ kita bisa melakukan refleksi dengan framework, dengan model dengan cara framework Gibbs atau framework Borton. Ya, kita ke slide berikutnya. Tujuan capaian pembelajaran khusus adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu: satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Jadi di sini selalu peserta didik adalah sumber pembelajaran, selalu berada pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi di sini menulis refleksi, model-model refleksi ada berapa kemarin Kak, sudah kita pelajari. Jadi refleksi ada beberapa model yang sering yang yang kemarin ada di modul itu. Kalau tidak salah ada 7, yaitu model segitiga, ada refleksi 6 topi, ada 4C, 4F, ada model cuaca dan deal. Dan juga yang terakhir itu ada papan bercerita. Itu model-model refleksi yang harus kita lakukan. Tujuannya harus kita sebagai guru PJOK mampu melakukan refleksi. Ya, baik, lanjut lagi ke slide berikut. Ya, kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi selama ini mudah-mudahan kakak-kakak semua sudah bisa melakukan tulisan refleksi. Ya, Kak Nisa, selamat datang. Kak Aswar, Kak Lisa, sudah ya 8 orang kita bilang. Ya, Kak Vicky, selamat datang Kak Vicky. Jadi saya harap pada kali ini dapat melakukan tulisan refleksi. Sudah bisa. Saya harap bisa Kak ya. Semua bisa melakukan refleksi Kak ya. Ya, baik, kita ke slide berikutnya. Agendanya kali ini analisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis. Jadi sebentar kita ini menganalisis tulisan refleksi kita masing-masing. Jadi kita main di Jamboard lagi Kak. Ada permainan Jamboard lagi. Analisis tulisan refleksi. Nah ini. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Nah, ini sudah kita masuk di model pertanyaan sebentar. Masing-masing peserta menjawab 6 pertanyaan ini. Nanti dibagikan linknya Kak. Jadi ada 6 pertanyaan sebentar Kak.
Baik Kak. Jadi kita di sini melakukan tulisan refleksi Kak ya malam ini selama mengikuti pembelajaran hari ini Kak. Selama kita mengikuti kegiatan PJOK, PKG PJOK, kita coba belajar melakukan refleksi Kak. Tunggu saya bagikan dulu Kak link Jamboardnya. Link Jamboard. Jadi ada 6 pertanyaan Kak ya. Kalau sudah selesai nomor 1 Kak, silakan ke frame berikutnya. Sampai 6 pertanyaan Kak. Saya kirim di kolom chat. Bisa dikirim ulang Kak? Siap Kak. Ini saya belum kirim Kak. Iya, saya baru kirim ini Kak, Tabe. Boleh diakses sekarang Kak. Boleh diklik. Siap. Jadi ada 6 tadi pertanyaan Kak. 6 pertanyaan dari ini analisis pertanyaan berikut. Jadi yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Selanjutnya nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangannya? Nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam di diri saya? Nomor 6 terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ya, ada 6 nomor Kak. Ya, Kak Nurhisa, jaringannya bermasalah. Tapi kalau akun Nurul Anissa ini Kak, tapi Kak, atas nama peserta siapa ini Kak? Yang akun Nurul Anissa? Tapi
Kok kenapa keluar? Bagusnya menggunakan akun belajarnya, Kak. Akun belajar. Karena akun belajar banyak memori penyimpanan, dan bagus juga, cepat cepat terakses ke LMS atau di PMM. Kalau Google akun yang biasa, akun Google biasa itu dipindahkan lagi biasanya begitu. Bisa diakses, Kak, refleksinya, jamboardnya. Bisa Kak, bisa aman. Oke. Iya, silakan mengerjakan, Kak. Menurut pendapatnya kakak-kakak semua. Oh, Kak Asri. Kak Asri yang Nurul Anissa. Tapi tidak apa-apa, pakai HP saja, Kak. Kalau memang laptopnya bermasalah, bisa pakai HP, tapi gunakan akun belajarnya. Saya rasa semua punya akun belajar. Akun belajar lebih efektif. Siap. Link saya kirim ulang. Oleh Kak Malik. Jadi framework kemarin itu ada 2, Kak, yang kemarin dari
Gibbs dan Borton. Kalau Gibbs itu, Borton itu apa, terus apa, dan sekarang apa. Apa, terus apa, dan sekarang apa. Dia cuma 3 tahap. Kalau frame Borton. Jadi kalau what, apa, pengalaman mereka, ya tuliskan dulu pengalaman mereka, mengeksplorasikan respon terhadap pengalaman tersebut, menggambarkan apa yang terjadi, perasaan mereka dan bagaimana perasaan mereka dan tindakan apa yang mereka lakukan. Tahap so what atau terus apa, peserta didik akan menganalisis. Peserta didik akan menganalisis kejadian dan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan, yaitu analitis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analitis sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekedar analisis. Pada tahap know what atau sekarang apa, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari segi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Jadi pada sekarang apa, guru terlibat di situ untuk peserta didiknya. Jadi guru mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka. Jadi peserta didik diidentifikasikan proses yang mereka dapatkan, baik itu keterampilan, pengetahuan, atau sumber belajar dan pemahamannya. Sementara framework Gibbs ada 6 tahap. Ada deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, dan rencana tindak lanjut. Jadi nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Bisa Kak sudah ada Kak yang menjawab? Kawal Asri. Selamat datang Kawal Asri.
Selamat bergabung Kawal Usri. Sekarang kita kerja di Jambor Kawal Usri. Tabe, ini linknya Kak. Kawal Asri. Atau berpengaruh dengan Iya kak. iya. Iya tunggu dulu kak, lagi nyangkut ini laptop. Ya, Tunggu dulu kak. sekarang kita sementara melakukan refleksi Kak. Melakukan penulisan refleksi. Iya kak ya. Tapi linknya Kak, ini Kak, link Jambornya silakan bergabung Kak. Iya kak. Kak, link Jambornya. Tapi ini Kak sudah dari ini. Kak Nurhisa, bagaimana jaringan Kak Nurhisa? Pakai HP saja Kak Nurhisa, tidak apa-apa. Iya kak, ini pakai enggak berani di Jamborku kak, kalau pakai HP. Cuma agak apa namanya, kita kasih landscape anunya apa namanya, peta supaya agak besar sedikit.
Ya, ini saudara Kak Nurhisa. Jadi bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Kak Malik sudah ada juga. Hilang lagi. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Jadi Kak Nurhisa mengatakan di sini menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1 hingga 1.3 adalah langkah yang penting karena saya dapat memahami dan mengevaluasi pengalaman mengajar barangkali, pengalaman pembelajaran. Kak Nurhisa? Ya, Kak. Iya. Bisa Kak Nurhisa menjelaskan yang dituliskan di Jamboard, refleksi yang kakak tulis? Tabe? Halo? Kak Nurhisa, Tabe bisa dijelaskan Kak? Iya, Kak. Coba, enggak apa-apa Kak. Kita saling berbagi Kak. Saling berbagi di sini nanti kita. Jadi bagaimana saya menulis refleksi selama itu pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3 itu menurut saya itu adalah langkah yang penting karena saya dapat memahami dan mengevaluasi pengalaman mengajar saya sebagai guru. Ya. Kemudian saya melakukan refleksi setelah saya menyelesaikan setiap modul. Setiap modul Kak. Iya. Apa saja yang ditulis Kak? Deskripsi pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.3. Kemudian pengalaman saya mengajar, bagaimana pengalaman mengajar saya sebagai guru. Ya, terima kasih banyak Kak. Saya kasih jempol Kak dan aplaus. Jadi bermanfaat, mendapat pengalaman menurut Kak Nurhisa. Terima kasih, Kak. Ya. Jadi Kak Nurhisa mengatakan sangat bermanfaat, mendapatkan banyak pengalaman untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Iya. Terima kasih banyak Kak dari Kak Nurhisa, meskipun jaringan di pulau agak apa namanya, agak ada kurang bagus, tapi semangat tetap ada Kak untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, ini ada yang baru dari Kak Yunus. Tapi Kak Yunus, kita buka mikrofonnya.
Kak Yunus Tabe. Disinilah pentingnya kita, disinilah kita perlu saling berbagi, refleksi, karena semua refleksi pasti beda-beda Kak. Kita dapat pengalaman baru, paling tidak pasti ada yang berbeda. Kak Yunus Tabe, Kak Yunus mengatakan ini mulai modul ini perubahan paradigma guru PJOK. Iya, perubahan paradigma PJOK. Bisa Kak Yunus monitor? Oh, lobet HP. Suara tidak bisa pakai lobet. Oh, iya. Iya, Kak. Dimengerti, Kak. Jadi menurut Kak Yunus di sini tadi ini perubahan paradigma. Memang ada perubahan karena dulu-dulunya kita hanya mengajar seperti biasa. Setelah selesai mengajar, memberikan kata biasanya kita ya seperti pekerja kantoran katanya. Setelah mengajar pulang, besok masuk ke sekolah mengajar, selesai pulang. Nah, itu paradigmanya merubah. Jadi ada refleksi, ada keinginan untuk memperbaiki diri. Nah, ini Kak Nurhisa juga ada lagi. Iya. Yang lain Kak, ditunggu jawabannya Kak. Kalau sudah selesai Kak, tadi kita melangkah ke nomor 2. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Kalau sudah selesai, silakan ke frame berikutnya. Bisa Kak? Kak Nurhisa bisa ke frame berikutnya Kak? Tapi ditulis namanya Kak. Baru jawabannya kita ini yang warna pink. Tapi ditulis namanya di namanya dulu baru jawaban Kak. Oh, Kak Nurhisa juga. Ya, silakan ke frame berikutnya Kak Nurhisa. Iya, ini ada jawaban baru dari Kak Salman. Jadi selama mengikuti PKG PJOK, Kak, bisa minta tolong dikirim ulang anunya Kak, linknya. Karena mati tadi laptop jadi cheatnya Kak. Siap Kak. Sampai sudah ada Kak. Sudah ada Kak? Udah ada Kak, makasih Kak, makasih. Iya, silakan Kak jadi jawab.
Ditunggu jawabannya, Kak. Ya, Kak Salman mengatakan di sini meningkatkan kompetensi pedagogiknya. Iya. Kak Salman bisa berikan komentarnya, Kak. Tabe diaktifkan mikrofonnya. Iya kak, makasih kak. Iya, silakan, Kak. Iya, jadi selama memang saya ikuti ini, yang jelas saya bertambah, punya pengetahuan saya bertambah pak, kak. Seperti itu kayaknya. Iya, Kak. Iya, seperti itu kak. Makasih kak. Bertambahnya melalui apa itu, Kak? Maksudnya apa penambahan kemampuan ya, Kak? Iya, Seperti seperti saya mengetahui bahwasanya itu pembelajaran PJOK itu sangat penting. Selama ini kan banyak yang mengatakan PJOK itu cuma seperti apa. Maksud saya, iya. siap. Iya, Iya, Kak. Terima kasih banyak, Kak, atas iya, komentarnya. iya, makasih kak. Saling berbagi, Kak. Iya. Dari Kak Salman mengatakan tadi bahwa dapat mendapatkan banyak manfaat, terutama pengetahuan. Sehingga pembelajaran PJOK itu bukan hanya dipandang sebelah mata, dianggap pembelajaran yang gampang atau bagaimana ya, dianggap pembelajaran itu yang kemarin kita pada waktu orientasi pertemuan awal, bahwa olahraga itu pembelajaran PJOK itu pembelajaran yang berupa hiburan, bisa saja juga mengatakan pembelajaran refreshing. Iya. Jadi kita punya pembelajaran PJOK itu juga punya peran penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Jadi bukan cuma menggerakkan. Jadi tujuannya itu PJOK anak-anak bisa mengetahui bagaimana caranya teknik, misalkan bermain bola, dia sudah pasti harus mengetahui dia punya mengetahui teorinya, teknik-tekniknya. Tidak selamanya harus main bola, harus laki-laki. Paling tidak pengetahuannya ada. Yang lain, Kak, Tabe? Ya, silahkan, Kak. Ditunggu jawaban yang lain. Baru Kak Nurhisa sama Kak Yunus dan Kak Salman, baru 3 peserta.
yang menjawab nomor 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Saya menulis refleksi. Oh ya, kita lanjut saja Kak di pertanyaan nomor 2 sudah ada dari Kak Nurhisa. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Jadi Kak Nurhisa mengatakan di sini perasaan saya terkadang merasa bingung tentang apa yang harus saya tulis atau bagaimana mengungkapkan perasaan dan pemikiran saya. Ada Kak Yunus juga di sini. Perasaan saya masih merasa bingung ya, kurang lebih sama terkait refleksi paradigma diri guru. Namun setelah mengikuti alur elaborasi dan ternyata refleksi itu sangat penting. Iya. Kak Salman juga mengatakan di sini, menyusun refleksi seringkali membuat kita lebih sadar akan pengalaman pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Ini bisa memberi rasa kepuasan. Iya. Jadi Kak Salman agak beda. Tapi dari Kak Salman dulu barangkali Kak ya. Bisa disampaikan Kak nomor 2 tadi. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Iya, terima kasih yang Jadi kedua kali. selama menyusun refleksi saya merasa lebih sadar akan pengalaman yang saya dapat dari refleksi-refleksi yang saya tulis, pembelajaran dan pertumbuhan pribadi untuk diri saya sendiri. Ada rasa kepuasan Kak yang saya dapat karena sudah mengikuti kegiatan ini. Menulis refleksi ketika menyadari dan mencapai kemajuan yang lebih tercapai. Begitu, ada kemajuan, maksudnya ada kemajuan saya dapat dari sini. Setidaknya betul ya. Seperti itu Kak. Iya, terima kasih banyak Kak. Iya. Jadi dari Kak Salma mengatakan ada kemajuan tentang pengetahuan sebagai guru. Apa yang disampaikan pasti, apapun yang dipelajari pasti ada perubahan. Intinya pasti ada perubahan kalau kita mau belajar. Ini memang harus kita Kak dituntut untuk selalu mencoba pengembangan diri. Jadi guru sekarang harus belajar, mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kegiatan-kegiatan termasuk ini PKG PJOK ini sangat membantu untuk melakukan pengembangan diri supaya kita terbuka lagi, kita punya wawasan. Yang pernah dulu termasuk saya Kak sempat tidak lama vakum, tidak pernah belajar. Setelah kita belajar, terbuka lagi kita punya pengetahuan dan menambah pengetahuan kita. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak Salman. Dari Kak Yunus Tabe. Kak Yunus bermasalah dengan mic-nya. Kak Nurhisa yang kedua kalinya bisa Kak disampaikan di mana rasa bingungnya, perasaan bingung itu. Kak Nurhisa Tabe. Iya Kak. Mohon maaf Kak Tabe, dari tadi ini ya saya lupa. Jadi ada aturan atau tadi yang selalu disampaikan pada awal itu kesepakatan kelas, iya selalu diaktifkan kameranya kan pada saat kita
menjawab atau memberikan komentar. Kalau sudah selesai boleh ditutup ulang kembali, Kak. Iya, silakan Kak. Terima kasih banyak Kak Nurhisa. Baik Kak, tadi saya mengatakan bahwa terkadang saya merasa bingung atau ragu ingin menulis apa atau mengungkapkan apa saat melakukan refleksi. Tapi saya berpikir bahwa menulis refleksi adalah proses pribadi dan tidak ada benar atau salahnya, Kak. Itu menurut saya. Itu Kak, ya. Terima kasih Kak Nurhisa. Jadi Kak Nurhisa masih merasa bingung pada saat melakukan refleksi. Harus apa yang ditulis atau bagaimana mengungkapkan perasaan. Tapi memang perlu Kak kita melakukan refleksi. Karena selama kita melakukan pembelajaran itu tidak selamanya kita melakukan pembelajaran itu selalu terarah atau selalu pas, selalu katakanlah dengan kata baik, tidak selamanya. Jadi kalau kita melakukan refleksi, kesalahan-kesalahan kecil akan kita tahu bahwa ini kesalahan saya selama melaksanakan pembelajaran. Jadi sangat penting memang melakukan refleksi untuk mengetahui apa-apa kelemahannya kita. Ya, terima kasih banyak Kak Nurhisa. Oke, ini ada jawaban dari Kak Victor, Kak Veki. Jadi Kak Victor ini dipanggil Kak Veki, lebih akrabnya. Jadi mengatakan, boleh Kak Veki mengeluarkan pendapatnya Kak. Terima kasih Kak. Dari refleksi yang beberapa kali saya buat, saya mengambil lagi kembali kepada elaborasi bahwa apa tujuan yang seharusnya saya capai dalam pembelajaran PJOK ini. Apakah hanya golongan tertentu atau anak laki-laki saja atau semuanya yang harus tercapai dalam tujuan pembelajaran PJOK ini, sehingga semua anak-anak yang seharusnya mendapatkan apa yang seharusnya mereka pelajari itu tercapai. Jadi dari elaborasi yang 1.3 itu saya mengingat kembali bahwa tujuan pembelajaran PJOK ini apa, terus pencapaian targetnya itu apa. Terima kasih Kak. Iya Kak, terima kasih banyak Kak Veki. Jadi menurut Kak Veki tadi tidak, awalnya dia mengatakan hanya anak-anak yang anak-anak laki-laki saja atau anak-anak yang berprestasi. Tetapi setelah dia Kak Veki mengikuti kegiatan PJOK, tidak ada perbedaan. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, semua harus sama. Semua harus mendapatkan pembelajaran yang sama. Makanya di situ ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau anak-anak yang memang dia punya kemampuan misalkan di cabang olahraga futsal atau sepak bola, dimainkan dengan anak-anak yang peserta didik yang tidak bisa menendang atau belum tahu teknik dasar, misalkan, jelas anak yang tidak bisa menendang atau tidak mempunyai teknik dasar itu pasti akan merasa
merasa terpinggirkan atau merasa tidak nyaman pada pembelajaran itu. Makanya kita sebagai guru PKG PJOK atau guru olahraga setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau model-model yang kemampuan siswa itu bagaimana yang dia butuhkan. Ya, begitu menurut saya barangkali Kak. Terima kasih Kak Feki atas komentarnya. Tapi ada nomor 2 juga yang saya lihat Kak Feki. Tapi Kak Feki, silahkan dan nomor 2 ini. Halo, Kak Feki. Iya Kak, sama Ya. sama jawabannya itu Kak. Kalau saya merefleksi kembali itu bahwa Tapi Kak, boleh diaktifkan kamera tak? oh iya. Nah, di refleksi yang kedua itu saya mengingat kembali tujuan mengajar saya itu apa, objeknya, dan apakah tujuan pembelajaran saya ini tercapai atau tidak. Terima kasih Kak. Oh iya. Menurut Kak Feki tadi, apakah pembelajaran saya tercapai pada waktu hari itu? Iya. Jadi memang kita perlu melakukan namanya refleksi supaya kita tahu kita punya kekurangan atau kelemahan pada hari itu. Dan ke depan akan kita tahu kelemahan kita. Nah, sempat kita misalkan kita contoh saja Kak, pada waktu pembelajaran pertama misalkan kita membawakan pembelajaran, kadang kita lupa itu. Kadang kita lupa melakukan doa misalkan. Di situ bisa jadi kita refleksi diri, oh tadi lupa doa misalkan. Atau lupa melakukan kesimpulan, melakukan kesimpulan pada waktu pembelajaran. Langsung bubar anak-anak. Kan bisa begitu Kak, contohnya. Jadi contoh kelemahannya di situ. Jadi nanti ke depan setelah kita melakukan refleksi, kita akan melakukan hal-hal yang sempat terlupakan itu. Seperti itu mungkin Kak. Terima kasih banyak Kak Feki. Siap Kak, siap. Balik Kak yang ya ke Asri. Kak Asri silakan Kak, ini ada jawaban dari Kak Asri yang baru Kak. Yang kalau sudah nomor 2, tapi nomor 3 Kak diselesaikan tak? Masih ada 4 nomor lagi Kak. Silakan Kak. Karena hari ini kita belajar hanya sampai 1 JP saja Kak, enggak lama. Tapi yang sudah selesai nomor 2 silakan melangkah ke nomor 3. Kasri. Iya Kak. Silakan Kak Kasri. Ini sudah hidup kamera atau belum ya? Oh, belum ya? Siap. Belum. Oh, ada kan? Belum Kak. Belum. Read again James. Tidak bisa hidup. Bermasalah kameranya Kak? Try again kameranya. Oh. Ini can your camera, Iya. can use bermasalah berarti. kamera. Enggak apa-apa Kak kalau bermasalah. Silakan Kak. Oh ya, terima kasih Kak. Ya mungkin sama jawabannya sama kakak-kakak yang lain. Refleksi itu memang sebaiknya dilakukan tiap pertemuan bersama siswa. Sama saya contohnya biasa melupakan itu absensi untuk mengecek kehadiran siswanya. Kadang terlalu sudah suka bercanda sama anak-anak, akhirnya lupa akan absensinya mereka. Mungkin itu yang sering dilupakan, makanya butuh yang dinamakan refleksi tiap pertemuan bersama siswanya. Mungkin itu cukup saja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak. Jadi dari Kak Asri tadi, ya itu tadi pentingnya melakukan refleksi
supaya ini agar kedepannya sudah siap melakukan pembelajaran. Baik Kak. Silakan Pak, Kak, nomor 3 lagi nih Kak. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Singkat saja Kak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa singkat Kak. Hal apa yang masih menjadi tantangan ya ini? Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal yang menurut Kakak menjadi lebih baik ke depannya? Misalkan pembelajaran berikutnya saya akan melakukan saya mengetahui model-model pembelajaran pada waktu mengikuti kegiatan ini, banyak model-model pembelajaran, ada dapat melakukan menulis refleksi, itu hal-hal baiknya. Yang menjadi tantangannya misalkan butuh lagi kedepannya membutuhkan ketelitian atau apa yang ingin yang menjadi kekurangan dari saya. Singkat saja Kak. Ini nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi lebih tajam dan mendalam. Jadi kalau ini singkat saja Kak bisa. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Yang membantu saya bisa kita gunakan tadi aset itu lagi. Aset manusia bisa, aset sosial bisa, teman sejawat kan termasuk salah satu aset manusia. Silakan Kak Tabe, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9. Halo Kak. Ya, Kak Yunus, silahkan Kak Yunus. Kalau sudah selesai di pertanyaan ketiga, lanjut ke pertanyaan keempat Kak. Langsung Kak Yunus Tabe. Iya, Kak Yunus mengatakan hal yang baik membuka diri terhadap perubahan dan ide-ide baru untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Iya. Silakan Kak, lanjut ke nomor 4. Dan saya ingatkan kembali Kak, soal tugas-tugas Tabe penting sekali itu Kak.
Iya, silakan Kak. Kalau sudah selesai, lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Ya, ada jawaban dari Kak Malik. Nomor 1, selama mengikuti kegiatan ini memberikan kesadaran sebagai guru pentingnya refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Iya. Bagus Kak. Kak Pasandrangi, menulis refleksi setelah mengikuti pembelajaran adalah cara yang baik untuk mencerna informasi dan pengalaman yang telah didapat. Iya. Silakan lanjut ke nomor 2 Kak. Iya, Kasri sudah mulai. Kak Nurhisa. Pertanyaan ketiga ya Kak Salman. Iya. Kak Feki langsung nomor 4. Kak Feki nomor 2 Kak, nomor 3 Kak, sama lompat di nomor 4 Kak Feki. Tadi enggak apa-apa Kak. Diingatkan saja, ada nomor 3 belum? Oh iya Kak, maaf enggak kuperhatikan nyari nomor 3 paling. Iya Kak. Kak Nurhisa mengatakan soal nomor 3, hal yang menjadi baik dalam melakukan refleksi yaitu membantu meningkatkan kesadaran diri terhadap apa kekuatan dan kelemahan kita dalam pembelajaran. Jadi tantangannya menurut Kak Nurhisa, kesulitan memulai dan rasa tidak yakin. Yaitu merasa ya, itu pendapatnya dari Kak Nurhisa. Jadi kesulitannya memulai, iya. Tapi kalau sudah biasa akan merasa sudah mudah. Akan mudah rasanya melakukan refleksi. Di hari kelima ini masih ada rasa malu-malu barangkali mengungkapkan pernyataannya. Tapi sudah lumayan lah Kak. Di hari ke-4 kemarin luar biasa juga Kak. Tapi malam ini ya luar biasa lah.
Kalau bisa ke depannya semua bisa mengeluarkan pendapatnya. Agar hidup pembelajaran. Ya, lanjut ke nomor 4, Kak. Iya, ini sudah ada Kak Sri. Lanjut nomor 5, Kak. Dan nomor 6, Kak Wal Asri. Ya, Kak Nurhisa sudah di pertanyaan keempat. Ayo, Kak. 2 nomor lagi, Kak. Dengan menggunakan rubrik penilaian refleksi bagi saya sangat membantu untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas refleksi saya. Iya. Jadi tolong kita lanjut saja, Kak ya. Saya lanjutkan saja apa namanya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9.15. Saya lanjutkan ke slide berikutnya, Kak. Izin berbagi layar, Kak.
Jadi kita sudah di sini tadi analisis tulisan refleksi. Jadi ada 6 pertanyaan ini. Mudah kita jadikan referensi untuk melakukan refleksi ke depannya. Baik itu di materi berikutnya lagi, Kak. Karena kita akan melakukan refleksi terus selama melakukan kegiatan PKG PJOK. Belajar melakukan refleksi pada kegiatan hari ini. Apakah kekurangannya pada hari ini? Nah, ini mari berbagi refleksi di slide 10 ini. Mari berbagi refleksi. Bisa kelihatan, Kak? Kelihatan, Kak? Labe? Ya, kelihatan Kak. Ya, kelihatan. Ah, ya. Sambil dikerjakan juga, Kak, apa tadi yang di Jambar, bisa diperhatikan juga di layar ini, Kak, di apa namanya? Di Gimit. Ini ada slide-nya di bagian ini. Mari berbagi refleksi. Jadi di sini ada pertanyaan. Mengapa harus kita melakukan refleksi? Ada yang bisa menjawab, Kak? Mengapa kita melakukan refleksi? Ada yang bisa mewakili, Kak? Silahkan raise hand. Tabe, Kak? Halo? Mungkin bisa diulang pertanyaannya Kak. Ya, jadi oh iya, Tabe, Kak Nurhisa, silahkan, Kak. Mengapa kita harus melakukan refleksi, yaitu agar dapat meningkatkan kesadaran diri kita atau membantu kita memahami diri sendiri lebih baik, termasuk dari kekurangan dan kelemahan kita sendiri. Itu Kak, menurut saya. Iya, sama. Jadi terima kasih, Kak Nurhisa. Ya, Kak. Saya kasih tepuk tangan dulu. Jadi kalau Kak Nurhisa mengatakan mengapa kita perlu melakukan refleksi untuk mengetahui kemampuan kita, baik itu kelemahannya kita ataupun kekuatan kita. Begitu, Kak, ya? Kurang lebih? Iya, Kak. Iya. Baik, dari Kak Asri barangkali bisa? Atau yang lain? Ada pendapatnya yang lain? Kak Feki? Jadi Kak Feki tadi bertanya apa soalnya itu? Mengapa kita melakukan refleksi? Apa pendapatnya Kak Feki kira-kira, Kak? Silakan, Kak. Iya Kak, terima kasih. Dari refleksi itu banyak kembali lagi mengingat apa saja yang sudah kita ajarkan dan apakah saya mengajar ini sudah tujuan pembelajarannya ini tercapai atau belum, dan kita juga bisa menganalisis kemampuan siswa, apakah pembelajaran PJOK hari itu tercapai atau tidak, dan kita pun dapat melihat beberapa siswa yang mampu saat pembelajaran PJOK itu berlangsung. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih banyak Kak Feki. Cuma Kak Feki tadi tidak aktifkan kamera. Lupa ya. Lain kali dibiasakan, Kak. Nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Tapi usahakan Kak Feki kameranya nanti diaktifkan kalau pada waktu melakukan pertanyaan atau melakukan jawaban. Terima kasih banyak Kak Feki. Jadi Kak Feki sudah mulai melakukan memberikan tanggapannya di hari ke Kak Salman.
Kameranya rusak katanya. Tapi kalau mau mengeluarkan pendapat silahkan Kak Salman. Enggak apa-apa tanpa kamera. Iya, makasih Kak. Iya. Jadi manfaatnya refleksi adalah meningkatkan kesadaran diri Kak. Kedua, mendalami pengalaman belajar. 3, meningkatkan kualitas pengajaran. Meningkatkan kesadaran diri berarti bahwasanya kita membantu kita sampai di mana kemampuan kita selama mengajar saat sebelum ini dan setelah mengikuti pelajaran ini. Begitu Kak mungkin. Iya. Oke. Iya, makasih Kak. Terima kasih banyak kembali Kak. Saya kasih aplaus Kak Salman. Jadi Kak Salman tadi ada tiga tahap, tiga. Bisa diulang lagi Kak, tapi yang pertama, mengapa kita belajar refleksi? Yang pertama itu meningkatkan kesadaran diri Kak. Kedua, kesadaran. Iya, mendalami pengalaman belajar. Baru ketiga, meningkatkan kualitas kita saat mengajar. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Siap Kak. Jadi ada 3 menurut Kak Salman. Ya, luar biasa. Ada meningkatkan keadaan, pembelajaran, mendalami kegiatan, dan terakhir, apa tadi Kak? Yang terakhir? Kesadaran diri Kak, kesadaran diri. Iya. Kesadaran diri. Makasih, Kak. Iya. Masih banyak Kak. Bahwa kita sebagai seorang guru harus memperbaiki diri selalu membuat kita ke depan selalu baik. Terima kasih banyak Kak. Ada yang lain Kak? Dari Kak Malik, ini Kak Malik hari ini malam ini Siap Iya, Kak. Iya. Kak Malik ya, barusan ini bersuara ini saya dengar. Kameranya Kak Malik. Iya. Kayaknya Pak Malik ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, mengapa refleksi diperlukan? Karena dengan adanya refleksi, kita mengetahui sejauh mana tingkat kekuatan dan kelemahan kita sebagai guru, sehingga dengan begitu nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Menurut saya begitu. Mantap. Jadi bisa mengetahui kekuatan kita dan Kekuatan dan kelemahan kita. kedepannya bisa melakukan refleksi lagi Kak ya. Refleksi lagi, perbaikan Iya. lagi. Siap Kak. Terima kasih banyak Kak. Saya aplaus dulu. Kak Malik ini komentarnya singkat tapi padat. Mantap Kak. Hari ini pembelajaran yang kelima, mudah-mudahan semua peserta sudah tidak malu-malu lagi melakukan pendapatnya, mengeluarkan pendapatnya. Karena di sinilah pentingnya kita belajar di sini bersama, saling berbagi. Iya, Kak Nurhis. Baik Kak. Jadi kita di sini sudah sepakat ya, pentingnya melakukan refleksi itu memperbaiki diri. Intinya di situ saja Kak. Lanjut ke slide berikutnya. Pada akhir sesi hari ini, malam ini, kakak-kakak satu, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Jadi selalu ini kata keberpihakan pada murid, selalu ini kata kunci nih, bahwa kegiatan belajar mengajar itu berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Ya, selalu menulis refleksi yang
berbeda-beda bisa, supaya bervariasi dan banyak-banyak pengetahuan. Ada tadi yang saya sampaikan tadi itu ada 7 model refleksi, ada segitiga, ada model apa namanya, cuaca dan lain-lain. Berikutnya ya. Oke. Hari ini sampai di sini, Kak. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan keikutsertaannya pada malam hari ini pada tatap maya kelima. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya, masih banyak kekurangan saya sebagai fasilitatornya Kakak. Dan saya sebagai fasilitator juga selalu banyak kekurangan. Belajar juga, Kak. Belajar juga selalu melakukan refleksi apa-apa kekurangan saya. Baik, Kak. Saya hentikan dulu panggilan. Ya, cukup sekian, Kak, untuk malam ini. Sebelum kita bubar, kita melakukan sesi foto dulu, Kak, seperti biasa. Bisa diaktifkan semua kameranya, Kak. Siap, Tabe. Ya, gaya apa bagusnya? Bisa menggunakan nanti ke depannya nih, Kak, atau kita bikin Pulang Kak dulu lah. spesial apa namanya, Kak? Spesialis apa ya? Khusus kelas kita 17. Kelas 17 bagaimana ya? Kita bikinkan ini. Iya. 17 begini ya. 7. Bagaimana? Angka rumah 17 muka. Oh, begini. Nanti lah kita cari bagaimana, Kak. Oh ya begini. Boleh. Nah, ini 7 boleh ya, Kak. Pas. Oke. Siap. Iya, makasih banyak, Kak. Cik.